Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satupun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang sedang terjadi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Shalom semuanya. Selamat pagi dan salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan berbagi sebuah tema yang sesungguhnya saya tidak sukai gitu. Karena kebanyakan orang menganggap bahwa topik ini adalah sesuatu yang sensitif bahkan tabu. Ada juga kelompok orang Kristen yang berpikir bahwa gak usahlah bicara soal keuangan gitu ya, soal ketaatan keuangan, soal menabur gitu ya. Bicara ajalah tentang kasih Tuhan, tentang kebaikan Tuhan, tentang kemurahan Tuhan gitu ya, berkat Tuhan. Tapi tidak seperti itu di dalam firman Tuhan gitu. Saya selalu katakan bahwa saya selalu mendasarkan pengajaran saya dari firman Tuhan, sebab semuanya perlu pertanggungjawaban. Dan saya tidak mungkin
punya keberanian dan kepercayaan diri untuk menyampaikan sesuatu kalau tidak ada dasar firman-Nya, dan kalau Tuhan tidak taruhkan itu di dalam hati saya gitu ya. Nah, jadi seperti tadi saya katakan, uh, uh, pengen menghindar sebetulnya, tapi nggak bisa, karena ketika saya dapatkan tema ini, topik ini, bahkan minggu yang lalu, saya percaya itu adalah konfirmasi bahwa dalam menuju proses pembuatan sharing ini pun saya membaca pelayanan Paulus dalam hal diakonia gitu. Jadi setelah saya dapatkan sesuatu, kemudian firman yang mendukungnya muncul di ingatan saya siapkan, saya renungkan, saya doakan itu. Dalam proses persiapan itu justru peneguhan yang saya percaya, saya membaca pesan yang sama gitu, yang meneguhkan apa yang saya ingin sampaikan gitu ya, yaitu tadi saya katakan perihal pelayanan Paulus gitu. Jadi saya nggak bisa lari. Nah, minggu ini saya baru menyediakan sharing baru pada hari Senin. Nah, sementara hari Rabu kita mendengarkan sharing modul. Nah, hari Kamis itu memang kita mendengarkan video, tetapi sesungguhnya itu adalah video yang belum pernah yang belum itu rekaman sharing yang belum dibuatkan videonya. Jadi sayang sekali kalau tidak dapat tinggalnya. Kemudian juga kita juga perlu mengulang untuk mendengarkan sharing sebelumnya. Terlebih beberapa saudara yang baru bergabung di grup WA juga belum pernah dengar sama sekali gitu. Jadi makanya ini sudah minggu yang kedua, minggu yang lalu juga rasanya seperti itu. Dan untuk beberapa minggu ke depan sampai stok rekaman itu divideokan, kita akan mendengarkan ulang beberapa rekaman yang sudah saya sampaikan di bulan-bulan yang lalu pada pertengahan minggu gitu. Nah, tapi kalau saya punya sesuatu yang dapatkan di hati untuk harus disampaikan, ya mungkin itu di hold dulu lalu 3 kali seminggu mendengarkan sharing baru gitu. Nah, tetapi salah satu alasan kenapa saya tidak membuatkan sharing pada tengah minggu, selain karena tadi ada stok sharing lama yang perlu didengarkan ulang, lalu kemudian juga memang tidak dapatkan sesuatu, tapi bagi saya alasan salah satunya adalah yang tadi saya bilang, sebetulnya saya nggak pengen bicara tentang hal-hal seperti ini. Tetapi masalahnya di dalam firman Tuhan itu ada tertulis. Dan itu adalah bagian daripada pengajaran yang harus disampaikan. Supaya sebuah pengajaran itu utuh. Dan itu adalah justru bentuk daripada penggenapan terhadap perintah Tuhan. Saya bacakan dulu beberapa ayat firman Tuhan pada Capas yang saya bold. Saya baca dari Roma 12 ayat 13. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan.
dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, tolonglah mencukupi kebutuhan orang-orang Kristen lain. Dan sambutlah saudara-saudara seiman yang tidak saudara kenal dengan senang hati di dalam rumahmu. Terjemahan Indonesia sederhana, ketika saudara-saudari kita seiman perlu bantuan, tolonglah mereka. Dan kalau mereka membutuhkan tumpangan, hendaklah pintu rumahmu terbuka sebagai tempat menumpang untuk mereka. Lalu ayat yang muncul juga di dalam ingatan saya adalah Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, jadi sebelum saya lanjutkan terjemahan bahasa Indonesia masa kini dan juga terjemahan Indonesia sederhana gitu ya. Perkataan ini sungguh memiliki makna yang tinggi. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi kenapa saya sangat terbeban untuk menyampaikan ini? Karena saya diberikan pengertian, saya percaya ini pengertian daripada Tuhan bahwa jangan sampai kita nanti timpang dalam mengikut Tuhan. Kita merasa bahwa kita sudah cukup baik melakukan kekristenan kita, kerohanian kita. Ternyata kita miss sesuatu yang justru memenuhi hukum Kristus itu. Saya teringat sebuah video dan nanti saya kalau ketemu itu saya akan coba bagikan. Ketika dulu kan saya katakan saya sering menonton video-video kesaksian tentang surga, terutama neraka gitu. Jadi saking banyaknya saya tonton video, maka oleh YouTube banyak direkomendasikan video yang serupa gitu. Sampai ada kesaksian yang tidak terlalu banyak dibagi gitu. Tapi itu Alkitabiah. Kenapa Alkitabiah? Nanti saya akan sebutkan alasannya kenapa. Jadi ada seorang anak muda yang cukup muda lah. Rasanya seorang yang sukses dalam usaha, dalam bisnis gitu ya. Masih muda. Dikatakan bahwa orang ini ada di neraka. Biasanya kan kalau kita mendengarkan kesaksian neraka, itu disebutkan alasan kenapa seseorang ada di neraka. Dan laki-laki muda ini ada di neraka karena dia begitu, he is so greedy. Dia begitu rakus, dia begitu serakah, dia diberkati dalam hal keuangan, tapi dikatakan pada video itu, dia tidak mau membagikan berkat yang Tuhan titipkan ke tangannya untuk dibagi sedikit kepada orang lain. Tadi saya katakan kenapa itu Alkitabiah. Bukankah kisah orang kaya dan Lazarus itu tercatat di dalam firman Tuhan dan itu dipercaya? Ada seorang kaya yang selalu berjubah ungu, jubah yang mahal, selalu berpesta pora, tapi tidak punya hati untuk seorang Lazarus yang miskin, yang di depan matanya, dan itu tidak akan mengurangi persediaan yang dimilikinya. Maka saya percaya kesaksian tersebut. Tadi saya katakan, jangan kita merasa sudah banyak dengarkan sharing, sudah banyak berbagi konten rohani, sudah membaca Alkitab, berdoa, berpuasa, tapi kita miss yang satu ini. Tadi saya katakan saya nggak pengen bicara ini karena di waktu yang lalu orang-orang yang begitu jahatnya pakai pengajaran saya yang seperti ini untuk menyerang diri saya. Tapi semuanya itu puji Tuhan mendatangkan kebaikan bagi saya. Paulus berkata pada Timotius, kamu harus awasi pengajaranmu supaya orang tidak mengambil celah. Memang dulu di waktu saya muda dalam pelayanan, sekarang sudah jalan 7 tahun.
Memang cenderung saya membangun pelayanan dengan kekuatan sendiri. Ingin lebih banyak orang yang menabur, karena waktu itu kita membayar dana pemberitaan Injil di radio itu cukup besar gitu. Tapi semakin hari semakin dimurnikan gitu ya. Semakin tadi saya katakan sebetulnya semakin menghindar untuk membicarakan ini gitu ya. Tapi kalau Tuhan sudah taruhkan itu di dalam hati saya nanti yang harus bertanggung jawab. Kenapa kalau saya tidak sampaikan gitu. Terserah kemudian urusan orang tetap tidak mau dengarkan, bahkan berpikiran yang enggak itu urusan setiap orang, karena setiap orang harus memberikan pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Bagian saya adalah mau taat dan melakukan bagian saya untuk menyampaikan pengajaran ini. Tidak ada tendensi untuk kepentingan pelayanan sama sekali gitu. Tapi semata karena keprihatinan, jangan sampai kita nanti udah pembacaan Alkitab, udah berpuasa mati-matian, udah melayani, tapi kita kekurangan, bukan kekurangan, kita miss yang satu ini, mempraktekannya dalam kehidupan kita. Karena tadi dikatakan bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Bahasa Indonesia masa kini, hendaklah kamu saling membantu menanggung beban orang, supaya dengan demikian kamu menaati perintah Kristus. Kan hukum yang kedua apa? Mengasihi sesama kita manusia seperti diri kita sendiri. Lalu terjemahan sehari-hari berkata, hendaklah setiap kita saling tolong-menolong untuk meringankan beban saudara-saudari kita seiman yang mengalami kelemahan dan kesusahan. Dengan begitu kita menaati hukum kasih yang diberikan oleh Kristus. Saya lanjutkan dulu sebelum saya lanjutkan pembahasan. Saya lanjutkan ayat firman Tuhan juga yang sangat tajam dalam hal memberi gitu ya. Ulangan 15 ayat 11. Sebab orang-orang miskin tidak henti-hentinya ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu. Demikian, Ulangan 15 ayat 11. Demikian, haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Ulangan 15 ayat 11 dalam bahasa Indonesia masa kini. Di kalangan orang Israel selalu terdapat beberapa orang yang miskin dan berkekurangan. Sebab itu saya memerintahkan kamu untuk bermurah hati kepada mereka, untuk bermurah hati kepada mereka. Nah, dari perjanjian lama, bahkan alokasi persembahan persepuluhan yang diajarkan dari perjanjian lama, kalau sungguh-sungguh baca firman Tuhan, alokasi salah satunya daripada persembahan persepuluhan yang Tuhan sudah tetapkan itu adalah untuk janda, para janda, dan orang-orang miskin. Jadi artinya di dalam kekristenan itu tidak lepas dari namanya kita membuka tangan, membuka diri. Kekristenan itu kan orang-orang yang tadinya non-Kristen, yang percaya Yesus. Mereka sangat kental sekali dan sering berkata bahwa bedanya setelah menjadi orang percaya adalah kasih. Apa yang membedakan agama mereka yang lama dengan sekarang mereka percaya Yesus dan menjadi orang Kristen adalah kasih. Dan yang memprihatinkannya adalah justru orang yang udah Kristen dari kecil, udah dari keturunan, tidak memiliki kasih. Itulah kenapa sekalipun seseorang sudah Kristen dari kecil, sudah Kristen keturunan, tetapi kalau tidak memiliki kasih yang membuka tangan untuk memberi, bermurah hati kepada orang-orang yang di depan matanya, di komunitasnya, akhirnya orang ini kemudian ditolak sama Tuhan. Jahat kalau tidak memiliki kasih. Beberapa waktu yang lalu, rasanya saya sudah sebutkan juga, ada salah seorang saudara yang di intermediate berkata dia kesulitan keuangan. Dia cerita tentang usahanya, uang kontrak usahanya lah. Lalu dia cerita juga gak ada uang lagi untuk membeli beras gitu. Nah, saya kalau ada yang kayak gini, saya langsung berdoa gitu ya kepada Tuhan gitu. Apa yang harus aku lakukan? Karena di waktu yang lalu Tuhan izinkan sebuah pelajaran, ada orang yang punya niat jahat,
katanya bantu saya untuk masuk Kristen gitu ya, keadaan saya seperti ini. Saya doakan juga, akhirnya Tuhan buat saya mengerti bahwa orang ini menipu gitu ya. Nah, itu yang dulu ketika saya misi di Palembang. Nah, kalau yang di intermediate ini, saudara itu kemudian kita tolong gitu ya. Katanya langsung hati saya itu belajar ya. Saya harus jujur karena di dalam saya harus jujur katakan belajar mengasihi, karena saya di satu sisi gitu ya, firman Tuhan juga kan ajarkan kita bahwa jangan berharap kepada manusia. Hamba Tuhan, salah seorang hamba Tuhan yang saya sering rekomendasikan videonya juga punya prinsip haram minta-minta gitu ya. Nah, tapi kan tetap juga kita harus memberi. Jadi maksud saya adalah harus balance gitu. Nah, di satu sisi saya harus pegang firman Tuhan, haram untuk berharap sama manusia, untuk minta-minta. Harus bangkitkan iman kepada Tuhan bahwa Dia Bapa yang memelihara. Nah, tapi di satu sisi juga kan ada firman yang berkata seperti yang saya bacakan tadi gitu. Maka itu saya perlu berdoa kepada Tuhan untuk apa yang harus dilakukan gitu. Apakah orang ini memang punya niat yang tidak baik, memanfaatkan atau punya motivasi yang baik, atau memang dia butuh pertolongan. Itu kenapa saya harus berdoa gitu, minta pimpinan Roh Kudus. Nah, makanya saya katakan tadi kan di satu sisi kan saya berpegang teguh dari kecil. Salah satu yang saya bangga terhadap diri saya akan berpegang teguh pada apa yang saya ketahui benar, apapun harganya. Makanya mama saya dulu bilang saya, kamu memang selalu orang yang sangat berpendirian keras gitu. Kalau saya tahu itu benar, maka saya akan tetap pegang itu gitu. Jadi di satu sisi saya harus pegang, orang nggak boleh minta-minta gitu ya. Itu haram, kata hamba Tuhan yang saya rekomendasikan videonya. Dan firman Tuhan juga mengajarkan kita di satu sisi berharap kepada manusia, tapi firman lain juga berkata kalau memang faktanya itu membutuhkan, kita harus tolong gitu. Nah, makanya saya katakan saya harus belajar supaya seimbang antara pengetahuan bahwa itu saya tanamkan pada diri saya. Saya nggak pernah minta-minta kepada orang yang saya layani gitu ya. Dan puji Tuhan, Tuhan tahu siapa saya, dan memang saya belajar taat dalam hal keuangan, perintah Tuhan keuangan dari dulu, maka janji Tuhan digenapi dalam kehidupan saya, sehingga saya nggak perlu minta-minta gitu ya, nggak perlu minta belas kasihan, karena bagi saya kalau saya taat melakukan bagian saya, terlebih keuangan, tapi bukan juga keuangan, tapi belajar hidup benar, itu pasti janji Tuhan terjadi dalam kehidupan saya gitu. Nah, saya berdoa, akhirnya kita tolong orang itu. Nah, ada salah seorang saudara juga yang di beginner rasanya, yang pemula, dia kirim fotonya, foto anaknya gitu ya, masih kecil gitu ya. Saya sangat kasihan gitu, katanya sangat badannya panas tinggi gitu, ditambah ada benjolan di lehernya gitu. Nah, saya berdoa gitu, saya berdoa, Tuhan apa yang harus dilakukan gitu. Nah, saya langsung bilang kepada tim keuangan bahwa sama seperti yang pertama, saya bilang kalau ya soal usaha sih gak di-cover ya sama pelayanan gitu. Itu kan udah bukan hal yang pokok, tapi soal beli beras langsung kita tindak lanjuti. Itu kan kebutuhan primer gitu ya, yang penting. Nah, ini juga soal anak ini, dikirim fotonya dan kita doakan, saya sungguh-sungguh berbelas kasihan sama anak ini, karena apa ya, kita yang dewasa aja kalau panas gitu ya rasanya kayak gimana, apalagi anak kecil harus gak tahu ya, bisa rasakan nggak kalau anak kecil yang sakit. Saya perhatikan itu double gitu ya belas kasihan kita, karena dia masih anak kecil gitu ya, harus menanggung panas plus ada benjolan di lehernya, dan itu perlu penanganan panjang gitu. Langsung saya bilang, oke, untuk panasnya dulu, karena katanya nggak ada berobat untuk ke klinik gitu. Langsung kita transfer, ya ini untuk berobat dulu gitu. Yang penting panasnya, soal benjolan di leher itu kan perlu waktu panjang, dan kita sarankan uh, 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 diurus kartu kesehatan asuransi dari pemerintah. Nah, dan saya bagikan pokok doa ini juga ke tim pendoa inti gitu ya. Doa itu berkuasa. Yang saya percaya pendoa inti kita semua berdoa, dan juga ibunya berdoa. Akhirnya ibu ini juga dapat pertolongan dari Tuhan gitu ya, lewat
kakak temannya yang bekerja di pemerintahan membantu untuk membuatkan kartu. Akhirnya untuk penanganan panjang benjolan di telinga anak di leher anak ini bisa ditangani ke depan gitu. Lalu saudara yang di intermediate sekarang juga tahu tanpa menyebutkan namanya. Ada orang-orang yang memang Tuhan izinkan kekurangan di antara kita. Sama seperti dari zaman dahulu. Ada orang-orang Israel yang perlu ditolong. Nah, ini ayat firman Tuhan yang saya katakan tadi yang mendukung apa yang saya sampaikan. Di Roma 15 ayat 25. Ini kata Paulus, sekarang saya sedang pergi ke Yerusalem dalam rangka untuk memberikan bantuan kepada umat Allah. Umatnya yang sangat miskin cukup banyak di Yerusalem dan beberapa di Makedonia dan Akaya sudah memutuskan untuk menyumbang dana untuk menolong mereka. Saudara-saudara kita di Makedonia dan Akaya dengan sangat senang hati melakukan hal itu. Nah, nanti ada dibaca lanjutannya. Paulus kan rasul, saya baru semakin ngerti bagaimana dia melayani itu betul-betul ke bangsa yang tidak mengenal Tuhan gitu ya. Rasul yang luar biasa yang menetapkan pengenalan akan Kristus dari nol. Tapi dia di dalam pelayanannya, dia juga melakukan pelayanan diakonia. Saya masih ingat ketika pertama sekali pelayanan ini ada, masih baru muncul gitu ya, akhir 2015 dan Oktober saya dapatkan ide ini dan saya buatkan di Facebook dulu karena ide untuk dana diakonia untuk anak asuh ketika itu. Karena saya berpikir gini loh, kalau ada orang yang butuh 1-2 orang dan itu ditanggung oleh rame-rame, itu namanya prinsip gotong royong. Itu tidak akan berat gitu. Coba kalau 1 orang atau katakanlah 5 orang menanggung beban 2-3 orang, itu kan akan lebih berat. Nah, sungguh itu yang ada di hati saya ketika waktu itu. Saya bilang kita ini kan ngumpul karena waktu itu kedekatan persekutuannya, interaksinya udah cukup kental gitu ya, udah sangat intensif. Akhirnya saya gerakkan untuk kita, kalau kita ngumpul-ngumpul kayak gini udah banyak, apalagi waktu itu juga belum pandemi ya, jadi keadaan ekonomi juga masih bagus gitu ya, kebanyakan orang. Nah, kita kumpul-kumpul kayak gini, kenapa kita nggak kumpul sedikit demi sedikit, kita menabur, lalu uang itu nanti kita untuk panti asuhan gitu ya. Nah, akhirnya kan dari uang terkumpul, coba bayangkan, dari ada satu ide, ada satu inspirasi, ada satu apa namanya ya ajakan untuk kemudian mengumpulkan oleh satu orang yang keluar dari mulut seseorang lewat tulisan, terkumpul. Bahkan udah 2016 kita belikan satu unit mobil, udah dipakai bertahun-tahun oleh sebuah panti asuhan di Riau. Itu ditolong oleh pelayanan ini. Dan bukan cuma itu, kita kirim bulanan sampai 2000, dan itu bukan jumlah yang kecil menurut saya. Sampai 2018 atau 19 kalau nggak salah. Akhirnya kemudian kita evaluasi karena memang panti asuhan ini juga diberkati Tuhan, tidak rutin setiap bulan kita kirim, tapi tetap kita perhatikan dana diakoniannya. Karena saya ngerti bahwa kekristenan itu tidak lepas dari namanya tindakan kasih dalam memberi gitu. Nah, tadi kembali saya katakan bahwa di antara kita ada orang-orang yang perlu ditolong. Kemarin belum lama kan ketika saya berbicara tentang hidup sehat, salah seorang saudara di antara kita, saya nggak perlu sebutkan namanya, dengan polosnya berkata, saya makan ini gitu ya. Saya jadi ingat ketika saya dulu ngekos gitu ya.
sedikit sedikit merasa lucu, bukan karena mentertawakan ya, tapi gaya bahasanya yang memang sangat polos gitu ya di dalam komunitas. Tapi lebih daripada itu, hati saya hancur gitu ya. Saya mulai merenungkan, coba saya yang seperti itu. Coba aku yang merasakan itu. Dan akhirnya saya tidak hanya berbicara kepada saudara itu, tetapi bukan cuma saudara ini yang ditolong, didana diakoniai oleh pelayanan ini, bahkan sejak bertahun-tahun yang lalu. Dulu lebih fokus penginjilan, dana diakonia juga ada. Dari dulu itu memang ada di dalam hati saya. Tadi saya katakan timpang, kalau kita punya, memang kita punya gitu ya. Sebelum saya lanjutkan, saya perlu katakan dulu di sini. Tujuan sharing ini adalah saya ingin menyampaikan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya. Bukan sama sekali untuk seperti mengkondisikan saudara untuk menabur, untuk menanggung beban pelayanan diakonia di dalam pelayanan ini. Enggak sama sekali. Yang pertama adalah saya mau sampaikan kebenaran bahwa kalau kita Kristen udah dengarkan banyak firman Tuhan, mendengarkan khotbah-khotbah, berdoa, bersyafaat, berpuasa, tapi kalau kita tidak punya tangan yang terbuka, hati kita kok nggak tergerak ya, lihat orang kesusahan, nggak usah jauh di luar sana, di depan mata kita aja, di komunitas kita aja, kalau ada orang yang seperti itu, hati kita nggak tersentuh, kita nggak punya kasih kepada orang lain. Dan itu yang terjadi pada kesaksian itu yang saya katakan kepada tadi, dan juga yang didukung oleh fakta Alkitab tentang orang kaya dan Lazarus itu. Dan akhirnya dana diakonia terkumpul bisa membeli 1 unit mobil. Itu puluhan juta kita kasih untuk dana diakonia ke anak asuh, dan juga beberapa orang. Bukan cuma saudara itu, saya katakan beberapa orang. Bertolong-tolonganlah kamu untuk menanggung bebanmu. Tadi saya katakan di antara orang Israel dari dulu ada yang kekurangan. Ketika Paulus pun melayani ada yang kekurangan. Di antara kita pun Tuhan kirimkan orang-orang yang perlu ditolong. Dan itu justru menguji hati kita. Apakah kita ketika tahu orang lain itu perlu ditolong, kita merasa ini orang ngerepotin, menjengkelkan banget sih kok, kayaknya ceritakan semua kekurangannya. Tadi kan memang saya katakan, saya kan tetap berdoa, dan walaupun kita masih muda secara usia, tapi puji Tuhan, Tuhan memberikan kita hikmat untuk membedakan orang ini memang butuh ditolong atau punya motivasi yang lain. Jadi jangan ada kemudian yang memanfaatkan bahwa dana TRC oleh para sahabat setia yang menabur di dalam The Rapture Church, ada yang dana diakonia, dana pelayanan, bahkan persembahan persepuluhan mereka. Jangan berpikir di sini ada uangnya terus kemudian kita manfaatkan. Jangan coba-coba, karena hikmat Roh Kudus akan kasih tahu siapa yang perlu ditolong gitu ya. Nah, akhirnya kita bisa tolong semuanya karena kita bergandengan tangan. Tadi saya katakan, kalau cuma 1-2 orang, katakan 5 orang yang menanggung beban 1, 2, 3 orang, itu akan lebih berat. Tapi kalau kita kumpulkan, kita punya hati, sama seperti yang dilakukan oleh jemaat mula-mula, maka bebannya ringan. Saya kasih tahu sekali lagi, kalau mau menjadi orang Kristen yang berkenan, penuhi hukum Kristus dengan memiliki belas kasihan dengan tindakan, kalau punya. Saya juga setuju dengan apa yang dikatakan oknum hamba Tuhan itu, sekalipun sekarang pandemi. Toh kita akan dipelihara oleh Tuhan. Memberi itu bukan soal nominal. Memberi itu soal hati. Kalau memang dalam sebuah khotbah dikatakan, kalau memang mampunya 1.000, 2.000, berikan itu. Kalau memang bisanya puluhan ribu, coba mulai belajar membuka tangan. Kalau bisanya lebih, puji Tuhan. Supaya apa? Kenapa saya katakan ini? Supaya kekristenan yang kita jalankan menjadi sempurna. Karena Yesus katakan itulah hukum yang kedua, mengasihi orang. Jadi ini menjadi
pukulan bagi orang-orang kalau ada di antara kita yang kalau udah dengar kesulitan orang tapi menutup hatinya. Saya kasih tahu, hatimu masih jahat, belum punya kasih kepada orang lain. Di waktu-waktu yang lalu sampai saya bersaksi, saya dari keluarga yang sederhana. Semua keuangan harus diatur dengan baik karena utamanya alokasi keuangan orang tua saya itu pendidikan. Jadi harus sekolah. Jadi yang namanya hidup mewah itu jauh daripada kehidupan kami. Jadi kalau saya dengarkan orang tua saya mengelola keuangan, itu membuat saya juga mengatur keuangan itu sangat rinci gitu ya, cenderung ketat. Dan saya nggak malu bersaksi di waktu yang lalu bahwa saya belajar untuk tidak memiliki semua apa yang saya miliki dari uang recehan. Ya kalau dikumpul juga dari recehan dari belanja mulai di pasar tradisional, kemudian dari minimarket, supermarket, itu juga ratusan gitu ya. Sampai saya dari awal saya sungguh-sungguh sama Tuhan dari 2015 yang lalu, saya tidak merasa cukup untuk mengembalikan milik Tuhan persembahan persepuluhan. Itu saya sudah lakukan bahkan ketika saya kuliah. Tapi saya berikan 10% juga untuk dana diakonia. Dan saya alokasikan 20% dari berkat yang saya terima. 10% milik Tuhan. 10% untuk dana diakonia. Saya tidak pernah memiliki itu. Karena saya berpikir bahwa kalau saya nggak paksakan, kalau saya nggak latih, itu tidak akan pernah terjadi. Saya membuka tangan dari setiap berkat yang saya terima, baik dana diakonia di dalam pelayanan ini, dan juga orang-orang yang saya kasih. Orang-orang yang saya lihat di depan mata saya. Jadi yang saya mau katakan adalah, ini yang dulu membuat saya greget sebetulnya, keras dalam hal keuangan dari dulu. Karena saya berpikir gini, lu bisa aja ngomongnya itu sok rohani gitu ya. Lu bisa aja pinter bicara haleluya puji Tuhan. Tapi belum tentu taat dalam hal keuangan. Itu namanya munafik. Bisa bicara haleluya puji Tuhan. Tapi ketika orang kesulitan di depan matanya, di dalam orang-orang terdekatnya yang bisa dijangkau oleh matanya, entah keluarganya, lingkungannya, komunitasnya, tapi menutup hati, saya mau katakan hatimu jahat, belum dipulihkan. Dan jangan berpikir orang seperti ini akan berkenan di hadapan Tuhan. Makanya nggak usah terlalu sibuk dengan vaksin lah, yang tanda 66 lah, yang ya kita harus siap sedia tentang kedatangan Tuhan gitu ya, tentang nubuatan ini dan itulah. Perbaiki dulu, coba cek hatinya. Apakah sudah punya hati yang pulih, hati yang mengasihi terhadap sesama? Saya katakan ini, saya katakan tadi, bukan untuk mengkondisikan kita menabur dalam pelayanan ini. Tim keuangan saksinya, sudah jalan 7 tahun pelayanan ini. Di waktu yang lalu saya katakan, kalau dibandingkan dengan pelayanan di luar sana, apalah The Rapture Church gitu ya. Tapi saya mau bersaksi tanpa bermaksud untuk menyombongkan diri. Pelayanan The Rapture Church bahkan lebih diberkati oleh Tuhan daripada, saya sangat percaya, 60% gereja yang ada, katakanlah di Indonesia, gereja-gereja kecil. Kenapa? Sekalipun tidak semua punya hati menabur di dalam pelayanan ini. Tim keuangan saksinya, apakah pelayanan ini pernah minus? Memang tidak ada dana pelayanan miliaran. Lagian Tuhan ngapain juga kirim miliaran di sini? Malah itu bisa nanti jadi jerat. Kan tidak ada butuh dana yang banyak untuk maintain gedung, untuk dana maintenance yang lain. Tuhan tahu kebutuhan pelayanan ini untuk berbagai dana diakonia. Tuhan cukupkan. Bahkan pelayanan ini punya investasi di tanah untuk semuanya itu, kalau bertambah investasi yang benar, kembali ke pelayanan untuk dipakai untuk kemuliaan Tuhan, untuk pelayanan sesama. Jadi jangan katakan ini untuk mau
Pak Atta mau kita menabur untuk The Church. Enggak, jauh dari itu. Pelayanan ini enggak kekurangan. Yang punya pelayanan kan Tuhan. Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang menggerakkan orang untuk menabur. Tujuan utama saya adalah untuk engkau cek hatimu. Kalau di depan matamu, di lingkungan, di keluargamu, di komunitas, kalau lihat orang seperti itu, tapi hatimu tidak tergerak, saya kasih tahu, hatimu jahat dan masih munafik. Sementara kau punya, tadi kan saya katakan, memberi itu bukan soal nominal. Memberi dengan hati. Supaya kau cek. Jangan-jangan pelayanan, membagi posting, punya grup, apalah segala macam. Tapi soal membuka tangan terhadap sesamanya, itu dikekepnya hanya untuk dirinya sendiri. Saya bicara, tapi saya praktekkan. Saya sudah bersaksi. Apa yang saya katakan, itu semua benar. Itu yang dikatakan Paulus. Bila oleh pelayananku, oleh perbuatan dan perkataanku, orang percaya kepada Tuhan. Sebab pelayanan itu adalah keteladanan. Kalau ada orang-orang yang membutuhkan, entah di lingkungan, di keluarga, dan kita mampu melakukannya, di komunitas, coba hatinya itu ditanya, menjadi dongkol kah? Merasa kayak dimanfaatkan kah? Merasa jengkel kah? Atau ada beban untuk berbelas kasihan? Kalau belum ada, saya kasih tahu hatimu belum diubahkan. Dan perlu segera minta Tuhan ubahkan hatimu. Kekristenan itu tidak jauh daripada itu. Dari perjanjian lama sudah saya katakan tadi. Dari jemaat mula-mula juga. Pelayanan Paulus rasul yang hebat. Yesus katakan, mengasihi sesama diri seperti diri sendiri. Kenapa saya katakan ini dengan keras? Supaya engkau nggak tertipu. Saya sudah dapatkan dan sudah belajar untuk melakukan ini. Baik terhadap diri saya sendiri. Saya katakan tadi, saya nggak cuma kasih persembahan persepuluhan, itu udah biasa. Tapi mengalokasikan 10%-nya lagi untuk dana diakonia. Dan itu salah satu tanda bagi diri saya. Kalau hatinya sudah diubahkan oleh Tuhan. Udah menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan tidak pernah mengambil. Tuhan tidak pernah mengambil daripada kita. Amsal dengan indah katakan seperti ini. Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatan itu. Amsal di ayat yang sama, terjemahan bahasa Indonesia masa kini, menolong orang miskin sama seperti memberi pinjaman kepada Tuhan. Nanti Tuhan juga yang akan membalasnya. Dari dulu perkataan saya, sahabat setia tahu, memberi itu tidak pernah mengurangi. Memberi justru, jangan salah dimaknai ya, memberi justru berinvestasi dalam kerajaan surga. Kalau Tuhan, memang kita melakukan perintah Tuhan, tapi kalau Tuhan yang membalas, orang yang pribadi yang punya segala sesuatu yang membalas, coba bayangkan balasannya kayak apa. Tapi terlebih dasarnya adalah mengecek hati kita. Kalau kita nggak punya belas kasihan sama orang, entah di keluarga, orang yang kita lihat dengan mata kita sendiri, orang dalam komunitas, padahal kita punya berkat itu. Jangan sampai Tuhan bilang, kau ini jahat. Makanya perhatikan, bagaimana kita supaya taat total terhadap seluruh perintah Tuhan. Tadi dikatakan, seperti itulah caranya kita menggenapi, memenuhi hukum Kristus. Jadi jangan cuma pintarnya baca Alkitab, pintarnya ngomong rohani. Pintarnya itu ngomong kedatangan Tuhan Yesus, puji Tuhan, haleluya. Tapi soal mengorbankan diri. Tadi kenapa saya bagikan rekomendasi video kemarin? Bagaimana orang dikatakan di sana, orang kalau dia tidak mau menata diri, mengorbankan dirinya, dia tidak akan pernah berdampak dan menjadi berkat bagi orang lain. Memang kalau hitungan manusia, kedayaan manusia, ketika kita membagi apa yang kita punya itu, apalagi bukan kepada orang kita kenal gitu ya, bukan darah daging kita, itu seperti sia-sia. Enggak, itu benih. Tuhan hitung di dalam kerajaan surga dan Tuhan akan balaskan nanti. Lagi-lagi saya katakan, tujuan ini bukan untuk mau mengkondisikan saudara menabur di daerah church. Enggak, tadi saya katakan
Pelayanan ini kaya dengan berkat Tuhan. Kami gak pernah kekurangan dari jalan 7 tahun. Bahkan punya investasi untuk nanti di pelayanan. Gak pernah kekurangan. Bisa memberi makan orang. Orang-orang yang sudah diubahkan hatinya, merasa di dalam pelayanan ini juga dapatkan makanan rohani, merasa di dalam pelayanan ini juga perlu mempraktekkan, memenuhi hukum Kristus. Gak usah disuruh. Makanya saya bilang kalau udah hatinya diubahkan, dia pikirannya udah diubahkan, dia akan punya hati untuk juga mempraktekkan firman Tuhan di sini. Jadi saya sama sekali tidak ada tendensi untuk itu. Karena tadi saya katakan pengen menghindar sebenarnya, tapi saya takut sama Tuhan. Saya baca kitab aja, malah surat Paulus yang ngomongin tentang bantuan. So I have to share. Saya harus bagikan. Cek hatimu. Kalau nggak punya belas kasihan, masih uang yang dimiliki ini itu berkat untuk aku, dan aku. Kau ini jahat, kau ini munafik. Hati-hati ditolak sama Tuhan. Berkat yang kita terima, selain mengembalikan milik Tuhan, itu juga milik orang lain. Miliki belas kasihan. Demikian kita memenuhi hukum Kristus. Dan ingat, memberi itu tidak rugi. Karena itu seperti meminjami Tuhan. Ketika kita menabur, kita akan menuai. Sejatinya firman Tuhan itu akan mengubahkan pola pikir kita, karakter kita. Makanya saya bilang, kalau udah banyak dengar hal rohani, pelayanan lagi, tapi hatinya begitu kikirnya. Tahu kan di firman Tuhan katakan, orang kikir tidak akan pernah mendapat bagian dalam kerajaan surga. Yang selalu dirinya. Justru ketika kita membuka tangan, ada orang yang menyebar harta, tapi tidak kekurangan. Semakin bertambah-tambah. Tapi justru mengirit, ada yang malah semakin berkekurangan. Memang ada orang-orang yang lemah, yang miskin, yang memang Tuhan memberikan mereka seperti kayak karunia atau kemampuan untuk Tuhan izinkan itu. Bukan mereka berarti orang terkutuk. Mungkin juga mereka menjadi kesaksian bagi orang lain bagaimana mereka bertahan ikut Tuhan. Udah sungguh-sungguh ikut Tuhan, tapi Tuhan izinkan kekurangan. Atau supaya iman mereka tetap berpaut sama Tuhan. Atau supaya terus bergantung sama Tuhan. Atau tadi saya bilang, memang ada orang-orang seperti itu di antara kita. Supaya melihat hati kita. Kita ini punya belas kasihan nggak dengan orang tersebut. Dan sesungguhnya orang yang memberi itu lebih bahagia daripada orang yang menerima. Nah, kiranya apa yang saya sampaikan ini menyempurnakan pertandingan iman kita. Orang yang sudah lama bersama dengan saya, kita meyakini apa yang kita jalankan di The Churches ini adalah menjalankan kekristenan yang menuju pintu yang sesak dan jalan yang sempit itu. Dan alangkah begitu kagetnya kita nanti. Kita udah taat semuanya, tapi kita tidak memiliki belas kasihan sama orang lain. Introspeksi diri dan harus hidup dalam belas kasihan. Kalau mau bersedia mengikuti praktek hidup saya, lakukan itu. Karena itu juga yang saya teladani daripada gembala gereja saya di Jawa dulu. Bersaksi di SICC. 20% dari berkatnya itu bukan miliknya. 10% untuk Tuhan, 10% untuk berbagai pelayanan lain. Dan saya tidak sedang bermaksud untuk saudara menabur di The Churches. Enggak. Tadi saya udah bilang, sederhana aja. Kalau memang hatimu diubahkan, pikiranmu udah diubahkan, engkau juga akan punya hati untuk melayani dalam diakoni bersama-sama dalam pelayanan ini. Justru orang-orang yang terpaksa melayani, terpaksa menabur dengan dasar kebenaran yang belum mantap dahulu, malah menuduh saya enggak di waktu dulu kan. Nah, jadi tujuan saya bukan untuk itu. Praktekkan, berbagi, setiap berkat. Tadi kan saya sudah katakan apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan itu. Kalau punya 1.000, 2.000 ya itu yang dibagi. Masa mau bagi jutaan nggak punya? Kan? Intinya belajar menjadi pelaku firman. Jangan menutup hati, menutup tangan bagi orang-orang yang kekurangan. Itulah tandanya kalau seseorang udah baca firman, udah diubahkan oleh Tuhan.
Firman Tuhan yang keras, yang kata orang ini agak sensitif, tapi memberkati. Saya sangat suka mendengarkannya ketika saya berbicara, dan ini telah mengubahkan hidup saya. Saya bahagia kalau saya bisa memberi. Dan itulah perilaku Kristus. Itu yang dilakukan Paulus, itu yang dihidupi oleh jemaat mula-mula. Kalau hidupmu mau semakin berkenan, belajar untuk tidak rakus dan menikmati berkat Tuhan hanya untuk dirimu sendiri. Makanya kan selalu saya bilang, taat persembahan persepuluhan di gereja lokalmu. Kalau seseorang belum taat persembahan persepuluhan di gereja lokalnya, bagaimana dia punya hati untuk juga menabur dalam pelayanan ini? Kalau orang juga tadi saya bilang, belum merasa pelayanan ini sebagai tempat dia diberkati secara rohani, belum diubahkan, dia juga gak punya hati, gak usah dipaksa. Toh saya bilang tadi, orang-orang yang punya hati di MTIC Advance yang menabur juga kita nggak kekurangan toh, nggak kekurangan, gitu ya. Jadi tolong miliki pandangan untuk apa yang saya bagikan hari ini. Ini semata karena Tuhan taruhkan di dalam hati saya untuk share, so I have to. Dan ini bukan untuk mengkondisikan saudara untuk menabur. Saya udah bilang, tanya tim keuangan, 2 rekening pelayanan ini dari dulu nggak pernah kosong. Diberkati oleh Tuhan, karena Tuhan lihat dari surga, pelayanan ini kasih makan orang, tolong orang, maka dikirim berkat. Hidupmu dulu yang perlu diperbaiki. Jangan kikir. Miliki gaya hidup yang memberi. Karena seperti itulah kita memenuhi hukum Kristus. Nah, ini saja semua bagian pada sharing hari Jumat ini, kiranya menjadi pelajaran berharga bagi kita dan mengubahkan kita. Renungkan, cek introspeksi diri, dan lakukan. Ini saja yang saya mau bagikan pada sharing kita kali ini. Selamat menjelang doa pagi untuk kita sekalian. Semangat berpuasa kepada all MTRC yang bersemangat dalam berpuasa. Semangat par Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Dibukanya jalanku, sebab Allah peduli.